capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Sevilla memasukkan Alex Telles dalam skuad untuk menghadapi Manchester United. Manchester United bersiap untuk pertandingan perempat final mereka melawan Sevilla di Liga Eropa. Pertandingan UEFA European League antara Manchester United versus Sevilla ini akan live pada Jumat 14 April 2023 jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat di Champions TV 1. Erik ten Hag kembali berharap untuk mampu membimbing timnya melaju ke babak semifinal ketiga musim ini di Liga Eropa. United sendiri telah meraih Piala Carabao Cup musim ini dan akan menghadapi Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA. Dengan potensi lolos keempat besar Liga Eropa memperluas perjalanan yang sangat positif di bawah asuhan Erik ten Hag. Kabar menarik jelang duel perempat final Liga Eropa ini antara Manchester United melawan Sevilla. Alex Telles dilaporkan boleh membela Sevilla di laga tersebut. Pertandingan leg pertama akan berlangsung di Old Trafford akhir pekan ini dan ada ketegangan tambahan dalam pertandingan tersebut karena Alex Telles yang dipinjamkan dari United di klub Andalusia telah dimasukkan dalam skuad perjalanan mereka untuk pertandingan tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Alex Telles merupakan pemain Manchester United. Namun pada musim panas kemarin dia dipinjamkan ke Sevilla selama 1 musim. Alex Telles sendiri memenuhi syarat untuk bermain melawan United dan bisa mengikuti jejak Diego Dalot. Dengan pemain internasional Portugal itu pernah tampil melawan United di Liga Eropa 2 tahun lalu saat dipinjamkan ke AC Milan. Menurut laporan tersebut, ada 2 faktor yang membuat Telles bisa bermain menghadapi Manchester United. Di aturan kompetisi Eropa seperti UEFA Champions League dan UEFA European League, UEFA mempersilahkan seseorang pemain pinjaman bermain menghadapi tim asalnya jika kedua tim bertemu. Alhasil secara aturan, Sevilla boleh memainkan Telles menghadapi Manchester United meski mereka meminjam sang bek dari Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa Sevilla semakin legal untuk memainkan Telles di laga itu karena mereka mendapatkan izin dari United untuk memainkan sang bek. Dalam beberapa pekan terakhir, bek kiri Argentina Marcos Acuna memang lebih disukai daripada Alex Telles. Tetapi masih harus dilihat apakah pemain 30 tahun itu akan diberi kesempatan untuk tampil melawan klub induknya. West Ham United serius menginginkan Aaron Wan-Bissaka. West Ham United dikabarkan tengah memantau situasi perkembangan Aaron Wan-Bissaka di Manchester United. The Hammers pun disebut terbuka dengan kemungkinan untuk mendatangkan bek kanan asal Inggris itu pada bursa transfer awal musim depan. Sebelumnya Wan-Bissaka termasuk dalam daftar pemain yang siap dilepas pelatih United Erik ten Hag pada musim depan. Seiring dengan penampilan impresif Dalot, Wan-Bissaka kehilangan tempat di dalam tim inti United. Bek kanan 25 tahun itu lebih sering diplot sebagai pelapis Dalot. West Ham dilaporkan tengah memanfaatkan situasi itu. West Ham United terus memantau situasi Wan-Bissaka di United dengan potensi yang datang pada musim panas mendatang. Pemain tersebut sudah menjadi incaran The Hammers sejak lama. Apabila bertahan di Liga Premier Inggris, West Ham siap melayangkan tawaran kepada United. Tulis dari laporan Football Insider. Di sisi lain, Wan-Bissaka juga kesulitan untuk menjaga posisi di dalam tim inti United pada musim ini. Sempat mengalami cedera punggung, Wan-Bissaka tercatat hanya tampil dalam 23 pertandingan di semua ajang. Pada pertengahan musim ini, Wan-Bissaka juga sempat dikabarkan akan meninggalkan Stadion Old Trafford. Namun pemain yang masih terikat kontrak bersama United hingga 2024 itu akhirnya tetap bertahan di Old Trafford. Selain West Ham United, Wan-Bissaka sebenarnya juga menarik minat dari kontestan Liga Premier Inggris lainnya. Crystal Palace dilaporkan mengusulkan untuk memboyong kembali Wan-Bissaka ke Selhurst Park setelah melepasnya dengan bandrol transfer hingga mencapai 50 juta pound sterling pada 2019. Peluang Wan-Bissaka untuk bisa tetap bertahan di skuad pada musim depan juga semakin menipis apabila Setan Merah bisa mendatangkan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen pada jendela transfer awal musim depan. Ten Hag kabarnya terkesan dengan kemampuan Frimpong mengawal sisi kanan pertahanan Leverkusen pada musim ini. Bek kanan asal Belanda itu pun disebut-sebut tengah menjadi bidikan Setan Merah guna meningkatkan kedalaman skuad terutama di sisi kanan. Fabrizio Romano mengklaim bintang Manchester United akan membahas masa depan dengan Erik ten Hag musim panas. Manchester United perlu menambah atau memperbaiki skuad mereka di musim panas nanti karena ada tanda tanya atas sejumlah pemain yang masuk ke pasar transfer di tahun ini. Harry Maguire adalah salah satu pemain dengan masa depan yang semakin tidak menentu di dalam klub setelah digantikan oleh Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane di musim ini. Kapten United itu jarang digunakan oleh manajer Erik ten Hag
Dan dengan 2 tahun tersisa di kontraknya, dia bisa saja meninggalkan klub di musim panas. Ten Hag telah memperjelas bahwa dia lebih memilih Martinez dan Rafael Varane daripada Maguire, dengan Luke Shaw bahkan sempat masuk untuk bermain di tengah pada beberapa kesempatan laga penting. Namun Maguire hingga kini telah menikmati peningkatan performa belakangan ini, dan dia baru-baru ini menjadi subjek pujian dari Erik ten Hag. Sekarang jurnalis dan spesialis transfer Fabrizio Romano telah memberikan kabar terbaru tentang situasi itu. Dia mengklaim bahwa Maguire akan mengadakan pembicaraan dengan manajer mengenai masa depannya di akhir musim. Ten Hag baru-baru ini secara terbuka memuji Harry Maguire, dan itu karena pelatih asal Belanda itu sangat mengapresiasi bek Inggris, terutama sebagai profesional papan atas. Maguire tidak pernah menciptakan masalah. Inilah mengapa dia tidak masuk pasar pada Januari lalu. Namun untuk musim panas, banyak yang akan bergantung pada apa yang diinginkan sang pemain, ungkap Romano. Untuk saat ini Maguire sepenuhnya fokus pada bagian akhir musim ini dan ingin memenangkan lebih banyak trofi bersama United. Dia akan berbicara dengan Erik ten Hag untuk memutuskan masa depannya di akhir musim, tambah dari Romano. Cukup adil untuk berasumsi bahwa jika Maguire akhirnya bertahan di dalam klub, dia harus terbiasa memainkan peran kecil karena Erik ten Hag tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memisahkan kemitraan Martinez dan Varane yang tampil solid. Pasangan ini telah menemukan pemahaman yang cemerlang di jantung pertahanan United, dan itu telah menjadi fondasi bagi tim untuk berkembang. Manchester United menerima penawaran penjualan klub kepada putaran ketiga. Manchester United akan menerima penawaran putaran ketiga dari calon pembeli akhir April ini karena pemilik klub Liga Inggris itu sedang menjajaki penjualan. Menurut laporan Reuters, Manchester United dan Rainy Group, bank investasi berbasis di New York yang menjalankan proses penawaran klub Liga Premier itu, tidak segera menanggapi permintaan pembelian klub. Mereka telah mengumumkan bahwa akan masih ada putaran ketiga untuk melakukan penawaran secara langsung atas pembelian klub. Awalnya pemilik United di Amerika Serikat, keluarga Glazer, meluncurkan proses penjualan resmi pada akhir tahun lalu. Beberapa penawaran telah mereka terima pada Februari dan Maret. Dengan bertambahnya putaran itu berarti mereka menginginkan harga yang lebih fantastis hadir di atas meja. Miliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe, pendiri produsen bahan kimia Ineos, dan juga Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, putra mantan Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, dan pengusaha Finlandia Thomas Ziliashus termasuk di antara para penawar untuk klub berjuluk setan merah itu. Ratcliffe yang merupakan penggemar berat Manchester United adalah seorang terkaya di Inggris dengan kekayaan 15,3 miliar dolar. Sheikh Jassim yang disebut-sebut sebagai fans klub berusia 145 tahun itu adalah ketua Qatar Islamic Bank. Setiap penjualan kemungkinan akan melebihi kesepakatan olahraga terbesar sejauh ini, yaitu sebesar 5,2 miliar US dollar atau sekitar 77,55 triliun rupiah, termasuk hutang dan juga investasi yang dibayarkan untuk melewati pembelian Chelsea. Manchester United secara luas dipandang sebagai salah satu aset paling berharga di semua bidang olahraga. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.